Kasus kali ini yaitu saya akan membahas 3 kasus dingin di mana pembunuh dan korban keduanya tidak diketahui. Yang pertama yaitu tubuh tanpa kepala di Norfolk. Seringkali sulit untuk mengidentifikasi tubuh yang membusuk dengan buruk. Tetapi tugas itu menjadi lebih sulit ketika tidak ada kepala. Sedikit sisa-sisa seorang wanita yang dipenggal ditemukan di dekat Swaffham, Norfolk, Inggris. Pada Agustus 1974, ironisnya, seorang operator traktor bernama Andrew Head menemukan mayat itu. Wanita yang meninggal itu diperkirakan tingginya sekitar 5 kaki dan berusia antara 23 dan 35 tahun. Tangan dan kakinya diikat, dan dia mengenakan baju tidur merah muda Marks Spencer 1969. Dia dibungkus dengan plastik berlogo Kasir Nasional. Namun model mesin penggajian itu berawal dari berjumlah ribuan. Detektif juga melihat keunikan tali yang digunakan. Itu terdiri dari 4 helai, bukan 5 seperti biasanya, atau bahkan 3. Seorang ahli mengatakan kepada polisi bahwa komposisi tali menunjukkan itu dibuat untuk digunakan dengan mesin pertanian. Jejak dari produsen tali tidak menghasilkan petunjuk baru, karena perusahaan yang memproduksinya telah mati untuk beberapa waktu. Teori paling populer tentang identitas wanita itu adalah bahwa dia mungkin seorang pelacur yang tinggal di dekat dermaga Great Yarmouth yang dikenal sebagai The Duchess. Wanita terkenal itu dikatakan telah menghilang pada musim panas 1974 yang meninggalkan semua harta miliknya. Namun, tidak ada yang mengingat nama asli wanita itu, dan dokumen dari penahanan singkatnya tidak ada lagi. Polisi menggali wanita tanpa kepala Norfolk pada tahun 2008 untuk tes DNA, tetapi seperti banyak kasus dingin lainnya, itu tidak menghasilkan kecocokan. Kepalanya tetap hilang. Kasus dingin yang kedua yaitu terhadap Carbon County, Beth Doe. Dalam pembunuhan yang belum terpecahkan ini, seorang remaja dari Whitehaven, Pennsylvania, menemukan tubuh wanita hamil yang terpotong-potong. Dia telah dipisahkan menjadi 3 koper dan dilempar ke atas jembatan. Beth Doe telah diserang secara seksual, dicekik lalu ditembak di leher. Jenazah putrinya yang belum lahir terselip di koper bersamanya. Pembunuhnya dengan rapi melepaskan telinga, hidung, dan payudara Beth Doe dengan pisau bergerigi. Mereka tidak ada di dalam koper dan tidak pernah ditemukan. Pengujian email gigi mengungkapkan bahwa korban kemungkinan berasal dari negara Eropa, tetapi pindah ke Amerika Serikat sebagai seorang anak. Pada saat kematiannya, dia baru berusia akhir belasan tahun atau mungkin awal 20-an. Penyelidik berteori bahwa si pembunuh melemparkan koper berisi Beth Doe dari jembatan Sungai Lehigh saat mereka melakukan perjalanan ke barat. Potongan koran basah melilit beberapa bagian tubuhnya. Polisi menemukan makalah ini sebagai salinan dari The New York Sunday, sebuah publikasi Eastern New Jersey. Itu tertanggal 26 September 1976. Pemeriksa medis melihat ada nomor yang tertulis di tangan kiri korban. Jika dia menulisnya sendiri, dia tidak kidal. Huruf VSR dan angka 4 atau 5 diikuti oleh 4 atau 7 tampak ditulis dengan tinta pena. Apakah ini nomor plat sebagian? Bahkan dengan 1 set lengkap sidik jari, sketsa reproduksi wajah, dan beberapa petunjuk, pembunuhan itu dilemparkan ke dalam lubang kasus-kasus dingin yang membingungkan. Beth Doe dimakamkan pada tahun 1983 dengan putrinya di sampingnya. Kasus dingin di mana pembunuh dan korban keduanya tidak diketahui yang ketiga yaitu terhadap Nyonya Dunes. Pada bulan Juli 1974, seorang gadis yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di dekat Trace Point Dunes di Provincetown, Mass, melihat sesosok tubuh tidak jauh dari jalan. Wanita berambut pirang itu tertelungkup, kehilangan kedua tangan dan lengannya, dan kepalanya hampir putus. Tengkoraknya hancur, dan dia telah disarang secara seksual, mungkin setelah kematian. Polisi menemukan celana jeans Wrangler dan bandana biru di bawah kepalanya. Ada 2 set jejak kaki yang mengarah ke daerah itu, dan jejak ban tidak jauh dari situ. Pemeriksa memperkirakan dia sudah mati hampir 2 minggu. Meskipun korban memiliki beberapa mahkota gigi yang luas dan mahal,
beberapa giginya hilang. "Saya tidak percaya dia adalah orang miskin yang tidak bersalah," kata detektif Warren Tobias kepada Boston Globe. Spekulasinya menempatkan korban sebagai Rory Jean Kessinger, seorang narapidana yang mendarat di penjara atas tuduhan perampokan dan penyerangan. Dia melarikan diri sebelum persidangannya dengan bantuan kaki tangannya, dan polisi tidak pernah menemukannya. Kemungkinan petunjuk lain pada tahun 1981, ketika penyelidik mengetahui seorang wanita yang tampak seperti korban telah bersama mafia Whitey Bulger sekitar waktu dia mungkin meninggal. Bulger dikenal karena mencabut gigi korbannya, tetapi hubungan yang pasti masih harus dibuat. Pembunuhan berantai Hayden Clark telah memberikan pengakuan atas pembunuhan yang belum terpecahkan ini. Namun, dia juga seorang penderita skizofrenia paranoid yang menolak memberitahu polisi nama wanita itu. Berkenaan dengan identitas wanita, ada spekulasi baru-baru ini bahwa Lady of the Dunes bisa saja menjadi pemeran tambahan dalam film Jaws. Difilmkan pada bulan Juni 1974. 100 mil dari Provincetown, Massachusetts, Joe Hill sebagai putra dari penulis Stephen King mengatakan kepada penyelidik FBI bahwa selama rangkaian film July 4 Crowd, dia melihat seorang wanita yang sesuai dengan deskripsi wanita tersebut mengenakan bandana biru dan jeans. Ini mungkin dibuat-buat, tetapi dalam kasus dingin seperti ini, tidak ada batu yang bisa terlewatkan. Itulah sederetan 3 kasus dingin di mana pembunuh dan korban keduanya tidak diketahui. Sekian untuk hari ini, sampai ketemu di cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.